Makhluk mitologi yang rambutnya adalah ular dan kakinya juga ular, tetapi wajah dan tubuhnya menyerupai manusia. Siapapun yang akan menatap wajahnya, menatap matanya, akan berubah menjadi batu seketika. Banyak orang yang menganggap bahwa Medusa itu adalah monster yang jahat. Benarkah demikian? Apakah iya? Dialah Medusa Gorgon. Medusa ini adalah putri dari Perseus dan Ceto yang merupakan dewa laut purbakala. Karakter Medusa ini juga muncul di God of War 1 dan God of War 3. Dan di God of War 2 itu adalah saudara Medusa, yaitu Ariel. Koreksi kalau salah. Karakter Medusa ini juga muncul di film animasi China Donghua, Battle Truck of the Heaven, yang digambarkan Medusa tetap cantik walau berbentuk ular dan berbentuk manusia, tetap cantik keduanya. Lihat aja sendiri deh. Medusa memang menyandang nama Gorgon karena dia memang terlahir dari ras monster. Begitu juga saudara-saudaranya juga terlahir dari ras monster. Bentuknya juga jelek, tidak epik, tidak cantik, tidak pawas rupawan. Tetapi Medusa adalah pengecualian. Dia terlahir seperti manusia, berbentuk manusia, memiliki paras cantik manusia. Dan dia adalah pengecualian dari mereka yang berwajah jelek dari ras Gorgon. Mungkin ini yang dinamakan satu PT, tetapi spek anak bule. Saking cantiknya Medusa membuat ribuan orang terpana. Dan sang dewa laut Poseidon pun tak luput dari pesonanya. Beberapa kali Poseidon merayu Medusa untuk bercinta dengannya, tetapi Medusa menolak hal itu secara mentah-mentah karena dia telah memutuskan untuk menjadi pendeta di kuil Athena. Dan setiap hari banyak orang berbondong-bondong hanya untuk melihat Medusa. Ovid sang penyair Yunani juga memuji dan mengklaim bahwa rambut Medusa memang sangat cantik dan indah. Tak berselang lama, Dewi Athena yang notabene adalah dewi perang dan dewi kebijaksanaan, itu pun mulai cemburu oleh Medusa karena merasa rambut Medusa itu lebih indah darinya. Begitulah cewek kalau insecure ya guys. Suatu ketika Poseidon sudah gak tahan lagi menahan hasratnya, maka dia memaksa Medusa untuk bercinta dengannya secara paksa. Sontan Medusa kaget dan dia lari ke kuil Athena memohon pertolongan kepada Dewi Athena. Tetapi apa yang terjadi? Dewi Athena tidak menolongnya dan akhirnya terjadilah hubungan secara paksa tersebut. Saat mereka selesai, seolah-olah Dewi Athena baru datang dan marah karena kuil yang dianggapnya itu suci digunakan untuk hal hina semacam itu. Maka dihukumlah Medusa dengan memberinya sebuah kutukan. Rambut yang semula indah menjadi gulungan ular dan kakinya berubah menjadi ekor. Ada ketidakadilan di sini. Poseidon yang levelnya adalah seorang dewa itu tidak dihukum. Kan seharusnya Poseidon juga dihukum karena melakukan perbuatan itu bersama Medusa. Poseidon yang melakukannya, bukan Medusa yang menginginkannya. Padahal Medusa itu cuma ngefans kepada Athena dan memutuskan untuk menjadi pendeta yang setia di kuil Athena. Tetapi mengapa Athena rela memberikan kutukan itu kepada Medusa? Melihat situasinya seperti ini kok gue jadi kasihan ya. Kasihan karena Medusa itu yang jadi korban dalam hal ini. Berita Medusa telah dikutuk itu tersebar luas hingga terdengar oleh Polydectes, raja wilayah Seriphos. Raja nyuruh salah satu pahlawan Yunani kuno yang hebat, yaitu Perseus, untuk membunuh Medusa. Dengan pesan terakhir dari raja, bawakan aku kepala Medusa. Berkemaslah Perseus, tetapi dia juga meminjam barang-barang dari dewa. Yang pertama adalah helm tebus padang dari dewa Hades. Yang kedua, sepatu terbang, sepatu atau sandal ya menyebutnya, sandal terbang dari dewa Hermes. Yang ketiga adalah perisai dari Dewi Athena. Dan yang terakhir adalah pedang yang sangat tajam. Dengan barang-barang itu tentu saja Perseus bisa mengalahkan Medusa dan membunuhnya. Banyak orang yang gak tahu saat itu Medusa dalam keadaan hamil. Dan saat dipenggal oleh Perseus, maka lahirlah Pegasus dan Chrysaor dari leher yang sudah terpenggal dari Medusa. Kamu bisa cek video aku yang lain untuk mengetahui kisah Pegasus dan Chrysaor. Bukan Chrysaor tetapi Pegasus aja cuy. Para Gorgon dibangunkan oleh suara pertempuran itu dan kematian Medusa.
Sekalian dia melihat Perseus membawa kepala Medusa, maka para Gorgon juga mengejar mereka, mengejar agar untuk membalaskan dendam para Gorgon. Dengan kekuatan sendal Hermes yang bisa terbang, maka para Gorgon juga tidak bisa untuk mengejar Perseus lebih jauh lagi karena dia punya sepatu terbang dari Dewa Hermes yang meninggalkan mereka. Melanjutkan perjalanan pulang ke Serifos, saat Perseus melewati daerah Libya, yaitu daerah Afrika bagian utara, darah Medusa menetes dan tetesan itu menjadi ular. Maka disebut hingga saat ini daerah Afrika tersebut banyak sekali ular. Sesampainya di Serifos, Perseus mengutuk semua penduduk yang ada di sana, termasuk Raja Polydectes, pakai kepala Medusa. Lalu Perseus menghadiahkan kepala Medusa itu kepada Dewi Athena. By the way, kepala Medusa itu juga dijadikan brand loh, pada sebuah desain ternama. Ini brandnya. Oke guys, itu semua tentang Medusa. Sesuatu yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, yang pertama, berbuat adilah kepada siapapun. Kepada siapapun. Jangan mentang-mentang dia punya kelebihan, dia bisa berbuat seenaknya. Yang kedua, cemburu dan iri itu memang sangat wajar. Tetapi kalau sampai mencelakai orang lain, itu sudah masuk ke kekejaman bro. Janganlah ya. Nomor 3, jika kamu memang diberi amanah atau kepercayaan dan kamu sudah menyanggupinya secara lisan, maka kamu juga harus menepatinya bro. Oke, segitu dulu untuk episode hari ini. Sampai ketemu lagi. Dewi Athena yang Athena. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Jangan suka-suka Pak Kanon.